Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kita kali ini, kita akan membahas mengenai perangkat keras akses. Pengertiannya, perangkat keras komputer atau yang biasa dikenal hardware adalah perangkat komputer yang secara fisik dapat dilihat dan disentuh. Perangkat keras komputer dibagi menjadi beberapa bagian seperti input, output, penyimpanan data, penulisan data, dan unit proses atau CPU. Perangkat keras atau hardware yang dibutuhkan untuk mengakses internet dan fungsinya antara lain adalah 1. Komputer, 2. Modem, 3. Saluran telepon, 4. Handphone, 5. adalah WiFi. Kita bahas dulu yang pertama yakni komputer. Komputer merupakan komponen utama untuk dapat mengakses internet. Spesifikasi komputer yang digunakan dalam koneksi internet sangat menentukan cepat atau lambatnya kinerja akses internet. Semakin tinggi spesifikasi sebuah komputer, semakin cepat kinerja akses internet, begitu pula sebaliknya. Perangkat komputer dibagi menjadi 4. Yang pertama ada perangkat input. Perangkat input adalah perangkat luaran yang berfungsi untuk memasukkan data ke dalam komputer. Data dapat berupa teks, gambar, suara, hingga video. Contohnya keyboard, mouse, dan scanner. Perangkat output. Perangkat output adalah perangkat luaran yang berfungsi untuk menampilkan data yang telah dikelola oleh CPU. Contohnya monitor, speaker, dan printer. Yang ketiga ada perangkat proses. Perangkat proses adalah perangkat yang berfungsi mengolah data berdasarkan instruksi yang diterima. Contohnya adalah CPU. Yang terakhir ada perangkat penyimpanan. Perangkat penyimpanan adalah perangkat yang berfungsi untuk menyimpan data. Contohnya RAM, hard disk, CD, disket, dan flash disk. Kita bahas yang kedua yakni modem. Modem berasal dari singkatan modulator demodulator. Modulator merupakan bagian yang mengubah sinyal informasi ke dalam sinyal pembawa atau carrier dan siap untuk dikirimkan. Sedangkan demodulator adalah bagian yang memisahkan sinyal informasi yang berisi data atau pesan dari sinyal pembawa carrier yang telah diterima sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik. Sehingga pengertian modem merupakan alat untuk mengubah sinyal digital komputer menjadi sinyal analog dan sebaliknya. 3 jenis modem berdasarkan fungsinya. Yang pertama modem dial-up, kedua modem kabel, yang ketiga modem ADSL. Kita bahas yang pertama, modem dial-up. Mempunyai 2 macam. Yang pertama modem internet. Modem internet merupakan modem yang dipasang dalam komputer terutama pada slot ekspansi yang tersedia dalam mainboard komputer. Rata-rata kecepatan modemnya ini 5-6 KB per second. Kelebihannya yang pertama hemat tempat dan harga ekonomis. Kedua, tidak membutuhkan adaptor sehingga lebih simpel tanpa kabel. Kekurangannya tidak menggunakan lampu indikator sehingga sulit memantau status modem. Kedua, membutuhkan data dari power supply. Yang kedua, modem eksternal. Modem eksternal merupakan modem yang letaknya di luar CPU komputer. Modem eksternal dihubungkan ke komputer melalui port COM atau USB. Pemasangan modem ini adalah dengan cara menghubungkan modem ke power dan menghubungkannya lagi ke adaptor lalu disambungkan ke listrik. Kelebihannya yang pertama, mobilitas baik sehingga bisa dipindah-pindah untuk digunakan komputer lain. Kedua, dilengkapi lampu indikator sehingga mudah untuk memantau status modem. Kekurangannya harganya lebih mahal, membutuhkan tempat atau lokasi sendiri untuk menaruh modem. Yang kedua, kita bahas mengenai modem kabel. Modem kabel adalah perangkat keras yang menyambungkan PC dengan sambungan TV kabel. Sebelum dapat terkoneksi dengan internet, maka penggunaan diharuskan untuk melakukan pendaftaran kepada penyedia jasa TV kabel dan ISP. Yang ketiga, modem ADSL. Modem ADSL adalah salah satu bentuk dari teknologi DSL. Ciri khas ADSL adalah sifatnya yang asimetrik, yaitu bahwa data ditransferkan dalam kecepatan yang berbeda-beda dari satu sisi ke sisi. Yang ketiga, kita bahas mengenai telepon. Telepon adalah
merupakan perangkat keras yang terpenting dan diperlukan untuk menghubungkan komputer dengan internet. Penggunaan saluran telepon ini juga diikuti dengan penggunaan modem dial-up. Tentunya penyedia jasanya itu Telkom. Yang keempat ada handphone. Saluran telepon juga merupakan perangkat keras yang penting. Jadi, penggunaan saluran telepon ini diikuti dengan penggunaan modem dial-up. Contoh telepon yang mudah dibawa kemana itu handphone. Yang kelima ada Wi-Fi. Merupakan teknologi jaringan tanpa kabel yang menggunakan gelombang elektromagnetik frekuensi tinggi untuk transmisi data. Untuk dapat mengakses Wi-Fi, kalian dapat menggunakan sebuah komputer, laptop, netbook, PDA, ataupun handphone yang sudah disematkan Wi-Fi. Sedangkan untuk personal komputer yang belum terdapat perangkat Wi-Fi di dalamnya menggunakan perangkat Wi-Fi eksternal berupa Wi-Fi router. Sekian pemaparan dari saya kali ini. Mohon maaf sekali bila banyak kesalahan dalam kata-kata atau tutur kata atau penjelasannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi